ternyata pemuda-pemuda Banyumas wis ora wedi karo sampe ada kerusakan. Siap berkado. Siap berkado. Bareng rampung gawean kudu dibakar disempurnakan. Ada nanti urip nang Banyumas. Ada nanti lagi Banyumas. Lagi Banyumas. Ayo bakar silatur. Bakar silatur sekarang juga. Menempel istilah kadrun di dalam diri Anda, semakin kuat Anda berasa di dalam barisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah di bulan lebih utama dari 1000 bulan ini, dan selamat berbahagia dengan adanya Ramadan Karim, di mana di saat ini kita bisa melipat gandakan pahala. Dan belum tentu di umur kita ini bisa sampai kepada Ramadan yang akan datang. Jadi berdoa terus, semoga Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya masih belum bisa istilahnya taslim dengan adanya istilah kadrun. Jadi saya sangat teringat sekali dengan adanya bagaimana baginda Rasulullah SAW di awal-awal dulu menyampaikan dakwahnya. Setelah beliau menyampaikan sirran, secara sembunyi-sembunyi, secara senyap, kemudian setelah jahron, maka olok-olokan dan banyak bertubi-tubi hinaan, cercaan, bahkan istilah-istilah yang tidak nyaman diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah istilah beliau itu epilepsi, beliau itu ayan, beliau itu gila, beliau itu pemecah belah bangsa, beliau itu intoleran, beliau itu banyak istilahnya. Bahkan beliau dikatakan sebagai orang yang suka menghina dan mencaci dan melaknat. Dalam satu kesempatan Abu Jahal, Abu Lahab dan para golongannya menyampaikan, beliau di suatu ketika dia sudah tidak bisa menahan kesabarannya, inna la nasbiru ala syadmi abaina wa taswihi wa qulina wa aibi alihatina, dan seterusnya. Kata mereka anggap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka intoleran, mereka itu goblok, mereka itu punya Tuhan yang tersesat dan lain sebagainya. Artinya betul di agama mereka itu tidak sesuai dengan akidah Islamiyah, akan tapi istilah-istilah yang dilontarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah tidak baik dan itu tidak beradab, dan itu juga dibuat mereka untuk melemahkan iman umat Islam. Dan di waktu itu mungkin saya berandai-andai, andai kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di daerah Mekah atau di daerah padang pasir yang lainnya yang dikenal dengan Jazirah Arab, dan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman semuanya, atau mereka gerombolan orang-orang kafir semuanya berada dari kalangan orang-orang Israel atau mungkin dari Nusantara, mungkin dari dulu istilah kadrun itu sudah berada dan sudah disebutkan di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhubung mereka sama-sama dari Jazirah Arab dan mereka itu tidak kenal dengan istilah kadal gurun. Nah, kalau misalkan mereka mengatakan kadal gurun, sama saja mengatakan kepada dirinya, karena sama-sama di daerah wilayah gurun pasir. Baik, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi
kuntum tastahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, apa kata Allah? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, bermain-main saja. Dan katakan, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu mengolok-olok? Ini dalam surat At-Taubah yang disampaikan secara wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, karakter orang-orang kafir memang suka mengolok-olok, dan karakter orang-orang munafik itu memang satu gerombolan, satu golongan dengan orang-orang kafir. Dan insya Allah besok satu sel di neraka dengan beliau maksudnya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah bahwa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bahwa Allah sebenarnya membalas olok-olokan mereka dengan membiarkan mereka senang, asik mengolok-olok umat Islam. Maka pada kesempatan ini saya akan mengembalikan kepada istilah kadrun. Yang bikin mengejutkan bagi kami adalah bahwa sebutan kadrun atau kadal gurun ini dilontarkan oleh orang-orang kafir komunis pada kurang lebih tahun 65 lalu, bahwa istilah PKI untuk umat Islam yang istiqomah mereka menyebutnya sebagai kadrun. Kemudian kita sampaikan bahwa dulu memang ada istilah 7 setan yang dimaksud oleh orang-orang PKI di tahun 65. Di antaranya 7 setan itu termasuk antaranya itu guru ngaji, santri, lurah, pedagang, kemudian pamung praja. Dan khusus kepada para ulama, khusus kepada guru ngaji, khusus kepada santri, ini mereka sebut dengan kadal gurun atau disingkat dengan kadrun. Nah, kata mereka bahwa kadrun itu harus disembelih. Maka sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau misalkan istilah kadrun ini muncul lagi saat ini adalah salah satu fakta yang tidak bisa kita elakkan, bahwa komunis hari ini masih ada di sekitar kita, bahwa komunis hari ini masih bergentayangan di sekitar kita, bahkan dengan kekuatannya, bahkan dengan wilayahnya, kemudian bahkan dengan beraneka ragam caranya menyerang umat Islam. Maka kita sampaikan kepada Anda semuanya, berbanggalah Anda kalau disebut kadrun, karena dengan begitu Anda berada di barisan dan golongan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah dengan atribut-atribut baginda Rasul meskipun Anda disebut kadrun. Anda pakai imamah Anda pakai jubah Anda pakai sorban Anda. Maka dari itu istilah kadrun, sebutan kadrun, lakop kadrun akan semakin menempel di dalam diri Anda. Maka kesimpulannya adalah semakin menempel istilah kadrun di dalam diri Anda, semakin kuat Anda berada di dalam barisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu.